Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita belajar bareng. Pada hari ini gue akan sedikit menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berkaitan dengan jalan. Nah, di sini mungkin gue cuma ngejelasin rangkuman dari undang-undang tersebut. Oke, pertama-tama kita masuk ke bagian pengantar dari undang-undang tersebut. Nah, yang berisi tentang definisi-definisi tentang jalan dan yang berkaitan dengan jalan. Yang pertama, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan untuk lalu lintas, baik pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jadi jalan untuk kereta gitu ya, guys, itu kayak dia nggak termasuk ke dalam kategori jalan. Yang kedua, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Yang ketiga, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Yang keempat, penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Oke, jalan umum ini contohnya jalan-jalan yang seperti biasa kita lewati pada umumnya ya, yang seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Nah, nantinya ini akan kita jelaskan lebih lanjut untuk seperti jalan nasional itu apa, jalan provinsi itu apa, akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk jalan khusus ini contohnya adalah seperti jalan pada suatu perkantoran gitu. Contohnya sebuah perusahaan dia membangun sebuah komplek perkantoran seperti itu ya, kemudian di dalamnya ia membangun jalan khusus untuk sebagai akses untuk perusahaannya, kantor perusahaannya itu mungkin seperti itu. Untuk penyelenggaraan jalan itu terbagi menjadi 4 ini ya: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Kemudian lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. Kemudian pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Kemudian yang nomor 8, pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Yang ke-9, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Nah, penyelenggara jalan ini bisa dari pusat ataupun dari pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah daerah itu seperti pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupatennya atau kota, dan pemerintahan di bawahnya. Ya, mungkin kalau untuk jalan itu hanya pemerintahan kabupaten atau kota dan pemerintahan provinsi, sedangkan yang satu lagi adalah jalan nasional itu biasa dikelola oleh pemerintahan pusat, yang mana jatuhnya kepada Kementerian PUPR. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Kemudian ada lagi Badan Pengatur Jalan Tol atau biasa disingkat BPJT, adalah badan yang dibentuk oleh menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Oke, asas dan tujuan penyelenggaraan jalan. Bagian asas dan penyelenggaraan jalan ini, yang pertama menjelaskan tentang asas penyelenggaraan jalan tersebut. Yang pertama, kemanfaatan. Yang kedua, keamanan dan keselamatan. Ketiga, keserasian. Keempat, keselarasan dan keseimbangan. Kelima, keadilan. Keenam, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketujuh, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Yang kedelapan, kebersamaan dan kemitraan. Pengaturan penyelenggaraan jalan ini bertujuan untuk: satu, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum; kedua, mewujudkan peran masyarakat; ketiga, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; yang keempat, mewujudkan pelayanan jalan yang adil dan prima; yang kelima, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna; yang keenam, mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. Peran jalan.
Peran jalan ini pada substansi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan jalan. Sesuai dengan peruntukannya, terdiri dari jalan umum dan jalan khusus seperti yang tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Pada bagian pengertian sebelumnya, jalan umum dan jalan khusus. Jalan khusus ini kemudian dikelompokkan kembali, jalanan umum ini kemudian dikelompokkan kembali menurut sistem, fungsi, status, dan kelas, dibagi menjadi 4 ini ya. Kemudian kalau jalanan khusus dimaksudkan untuk peruntukannya bagi lalu lintas, bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua sistem jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Yang kedua, sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan. Pengelompokan jalan yang kedua yaitu jalanan umum menurut fungsinya. Tadi kan dibagi 4 fungsinya, kemudian sistem, fungsi, status, dan kelas ya. Kalau berdasarkan sistem kan tadi dibagi 2, sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Oke, kemudian kalau dibagi berdasarkan fungsinya, maka terbagi menjadi 4, yaitu sistem jalan arteri, sistem jalan kolektor, lokal, dan jalan lingkungan. Berikut ini masing-masing ininya ya, definisinya. Jalan arteri yaitu adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama, perjalanannya jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna. Contohnya seperti jalan nasional ya. Jalan nasional yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi itu biasanya adalah jalan arteri, memang jalan arteri gitu. Kemudian selanjutnya adalah jalan kolektor, yaitu adalah jalanan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian jalan lokal. Jalan lokal adalah jalanan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Kemudian yang kelima, yaitu jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah, seperti itu ya. Jadi jalanan-jalanan berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 4. Kemudian bisa dilihat bahwa perbedaannya terletak pada ciri perjalanannya, jarak perjalanannya, jarak jauh, sedang, ataupun dekat. Kemudian dapat dilihat lagi dari kecepatannya, baik kecepatan tinggi, sedang, maupun rendah. Kemudian aksesibilitas jalan, apakah jalan tersebut dibatasi atau tidak gitu kan. Oke, kemudian selanjutnya jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Baik, ini adalah definisi-definisi masing-masingnya ya. Jalan nasional itu adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Kemudian jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten kota, antara ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Kemudian jalan kabupaten merupakan jalan lokal. Dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam ayat 2 dan ayat 3 yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antara ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum. Dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Yang kelima, jalan kota adalah jalan umum, yang mana sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, dan menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan di atas: jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
Oke, kemudian kita akan mempelajari tentang bagian-bagian jalan. Bagian-bagian jalan ini dibagi menjadi 3, yaitu ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruas pengawasan jalan. Yang pertama, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan abang pengamannya. Kemudian, ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan jalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Yang ketiga, ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang berada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Oke, nanti bagian ini kita akan membuat videonya tersendiri ya, guys ya. Kita akan membuat videonya tersendiri tentang rumaja, rumija, dan ruasja. Oke, jadi ruang manfaat jalan biasa disingkat rumaja, ruang milik jalan biasa disingkat rumija, dan ruang pengawasan jalan bisa disebut sebagai ruasja. Penguasaan dan wewenang pemerintah. Penguasaan atas jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Wewenang pemerintahan provinsi. Wewenang pemerintahan provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Dalam hal pemerintahan provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintahan provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah. Wewenang pemerintahan kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Wewenang pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Oke, pengaturan jalan umum. Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota. Pengaturan jalan secara umum meliputi 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kedua perumusan kebijakan perencanaan, yang ketiga pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro, dan keempat penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan. Pengaturan jalan nasional meliputi 1. Penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer. Yang kedua, penetapan status jalan nasional, dan yang ketiga, penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional. Pengaturan jalan provinsi meliputi 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan. Yang kedua, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi. Yang ketiga, penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar ibu kota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer. Keempat, penetapan status jalan provinsi. Yang kelima, penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi. Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan, kemudian penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa. Yang ketiga, penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa, dan yang keempat, penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa. Pengaturan jalan kota meliputi 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. Yang kedua, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. Yang ketiga, penetapan status jalan kota. Dan yang keempat, penyusunan perencanaan jaringan jalan kota. Pengaturan jalan kota meliputi pembinaan jalan umum, meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa, serta jalan kota. Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional meliputi 1. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan. Yang kedua, pemberian pembimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan. Yang ketiga, pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan yang terkait. Yang keempat, pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan. Dan yang terakhir adalah penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan. Pembinaan jalan provinsi meliputi 1. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan
dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten atau kota. Yang kedua, pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi. Dan yang terakhir adalah pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan jalan. Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi 1. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan. Yang kedua, memberi izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Dan yang terakhir adalah pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa. Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 meliputi pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. Yang kedua, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan, serta untuk pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota. Jadi memang hampir sama aja ya pembinaannya, pembinaan untuk jalan kabupaten atau pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa serta untuk jalan kota. Sedangkan untuk jalan mungkin untuk jalan provinsi agak sedikit berbeda. Oke, kemudian selanjutnya pembangunan. Pada bagian ini kita akan belajar tentang pembangunan jalan. Pembangunan jalan umum meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota. Pembangunan jalan secara umum adalah sebagai berikut. Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif. Kedua, penyelenggaraan jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Yang ketiga, pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewajiban masing-masing. Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi contohnya adalah mungkin pembangunan jalan-jalan desa saat ini ya yang banyak dibantu melalui APBN karena memang membutuhkan pembangunan secara merata di setiap daerah ya. Jadi dibantu dengan APBN sehingga jalan salah satunya adalah jalan daerah. Jalan daerah ini juga meningkatkan untuk jalan-jalan prioritas seperti jalan-jalan menuju kawasan pariwisata atau kawasan industri atau kawasan pariwisata yang memang merupakan jalan yang diwenangkan untuk pemerintahan daerah, namun pemerintahan daerah belum memiliki dana yang mencukupi untuk memperbaikinya sehingga pemerintahan pusat membantu untuk memperbaiki jalan tersebut. Kemudian sebagian wewenang pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur, dan manual, penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. Pembangunan jalan umum yang selanjutnya adalah pembangunan jalan nasional meliputi perencanaan teknis, pemrograman, penganggaran, pengadaan lahan, kemudian pengoperasian dan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional. Untuk pembangunan jalan provinsi meliputi sama seperti ini ya, jalan nasional cuman tingkatannya untuk provinsi, kemudian untuk jalan kabupaten desa, perencanaan teknis, pemrograman, penganggaran, pengadaan lahan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten, pengembangan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten. Hampir sama untuk pembangunan. Kemudian masuk ke pada tahap pada pengawasan jalan umum. Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota. Pengawasan jalan secara umum meliputi 1. Evaluasi dan pengajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan. Yang kedua, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan. Yang ketiga adalah hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Kemudian poin yang kedua, pengawasan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 meliputi 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional. Yang kedua, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional. Untuk poin yang ketiga, pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 meliputi 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional provinsi. Yang kedua adalah pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi. Poin ketiga, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa dimasukkan dalam pasal 36 meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan desa. Yang keempat, pengawasan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 meliputi
A. Evaluasi kinerja penyelenggara jalan kota, dan B. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota. Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita masuk ke jalan tol. Jalan tol bagian pertama, umum. Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang A. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Yang kedua, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meringankan beban dan dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan. Kemudian yang poin ketiga adalah pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk mengembalikan investasi pemeliharaan dan pengembangan jalan tol. Oke, jadi jalan tol itu kenapa disebut jalan tol? Karena jalan tol itu adalah jalan yang diberikan biaya tertentu yang biayanya itu disebut tol itu ya. Nah, jalan tol sendiri itu berbeda dengan jalan bebas hambatan. Kalau jalan bebas hambatan adalah jalan yang memang dibatasi, masuknya dibatasi, namun tidak berbayar ketika naik biaya tol. Sedangkan kalau jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang dikenakan biaya tol. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian syarat-syarat jalan tol. Syarat-syarat jalan tol yaitu jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif. Pertama itu. Yang kedua, dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. Yang ketiga, jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. Ini harus digarisbawahi ya, spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada, sehingga memang dalam pembangunan jalan tol dibutuhkan QC yang baik ya, quality control yang baik gitu dalam proses pembangunan tol. Kemudian wewenang penyelenggara jalan tol. 1. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif. Kemudian sama untuk yang kelimanya, keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat. Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaian kepada Menteri, serta pengambil alihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya. Yang kedua, pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah. Yang ketiga, pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol. Kemudian, pengaturan jalan tol. Yang pertama, pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengaturan jalan tol ditunjukkan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil guna, dan berdaya guna, serta pengusahaan yang transparan dan terbuka. Yang ketiga, pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil guna, dan berdaya guna, serta pengusahaan yang transparan dan terbuka. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Pemerintah menetapkan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol. Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol. Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Tarif tol yang besarnya tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut sebagai jalan tol. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan laju inflasi. Yang ketujuh, pemberian tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri. Oke, jadi beberapa poin yang harus diingat ini. Yang pertama adalah Rencana Umum Jalan Jaringan Jalan Nasional. Tidak terpisah dari Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Yang kedua, pemerintah menetapkan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol. Yang ketiga, Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol. Yang keempat, tarif tol dihitung berdasarkan satu, kemampuan bayar pengguna jalan, itu penting. Satu. Kedua, besar keuntungan biaya operasi kendaraan. Yang ketiga, kelayakan investasi. Kemudian, tarif tol sendiri ini tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut sebagai jalan tol. Nah, evaluasi untuk penyesuaian tarif tol sendiri itu disesuaikan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.
Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri. Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional. Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, atau pemeliharaan. Wewenang mengatur pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dan atau badan usaha milik swasta. Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol dapat diwujudkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol. Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berakhir, pemerintah menetapkan status jalan tol dimaksud sesuai dengan kewenangannya. Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan jalan tol dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, pemerintah dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan jalan tol. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat 4 dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka. Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat meliputi sebagian atau seluruh lingkup pengusahaan jalan tol. Yang ketiga, badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan pemerintah. Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada, badan usaha menyediakan jalan pengganti. Yang kelima, dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik. Yang keenam, dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, badan usaha terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara yang layak. Jadi kalau misalnya sudah ada jalan yang ada kemudian direncanakan akan ada jalan tol, maka jalan yang sudah ada sebelumnya itu harus tetap bisa berfungsi sebagaimana awalnya, dan kemudian bila mana memang dipaksa harus menggunakan jalur jalan yang sudah ada sebelumnya itu, maka terlebih dahulu si penyelenggara jalan tol ini harus menyiapkan jalur lainnya, contohnya misalnya mungkin underpass ataupun flyover gitu untuk sebagai jalur untuk jalan sebelumnya ini agar tetap bisa berfungsi seperti itu. Kemudian jalan tol harus hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor. Jenis kendaraan bermotor yang dimaksud sebagai pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan persetujuan pemerintah dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ruas jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol. Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada 4 dilakukan oleh Menteri. Oke, jadi misalnya ada jalanan umum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ruas alternatif jalan tol tersebut harus tersedia terlebih dahulu ya, sementara untuk menjadi jalan umum tanpa harus membayar seperti itu, dan hal ini ditetapkan oleh Menteri. Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Jadi setiap orang, misalnya ada pihak swasta gitu kan yang ingin membangun jalan tol, dilarang sekali untuk mengusahakan jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Jadi penetapan Menteri dulu, baru si pengusaha swasta tadi dapat membangun atau mengusahakan jalan tol. Kemudian penggunaan jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap orang dilarang memasuki jalan tol kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol. Pengawasan jalan tol. Pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan jalan tol serta pengusahaan jalan tol. Yang kedua, ketentuan mengenai pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pengawasan umum oleh pemerintah dan pengawasan pengusahaan oleh BPJT diatur dalam peraturan pemerintah. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. Oke, pengadaan tanah ini merupakan suatu tahap yang memang sangat penting ya untuk bangunan jalan, baik itu jalan tol, jalan umum, jalan nasional, jalan kabupaten, provinsi, seperti itu. Memang pengadaan tanah ini memang sangat penting karena itu merupakan tahap awal, yaitu tahap pembebasan lahan. Pengadaan tanah
untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota berdasarkan RT RW kabupaten atau kota. Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disosialisasikan kepada masyarakat terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan. Pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara atau masyarakat wilayah hukum adat yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapatkan ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 3 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Apabila kesepakatan tidak tercapai pada lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan undang-undangan di bidang pertanahan. Oke, jadi misalnya tidak tercapai kesepakatan antara pemilik tanah dan pemerintah terkait dengan pembebasan lahan, maka dan rutenya tidak bisa diputar kembali atau misalnya tidak bisa dialihkan karena misalnya ada hal tertentu, contohnya misalnya ada jurang atau kendala-kendala lainnya, maka dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian dan telah dicabut hak atas tanahnya. Yang ketiga, untuk menjamin kepastian hukum tanah yang sudah dikuasai oleh pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten dan kota. Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan dana yang berasal dari pemerintah dan atau badan usaha. Peran masyarakat. Masyarakat berhak untuk 1. Memberikan masukan, kedua, berperan serta dalam penyelenggaraan jalan, yang ketiga, memperoleh manfaat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, yang keempat, memperoleh informasi, yang kelima, memperoleh ganti kerugian yang layak akibat pembangunan jalan, kemudian yang keenam, mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Poin kedua, masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini bagi yang melanggar beberapa aturan-aturan dalam untuk ketika ini ya, ketentuan pidana ini diarahkan ketika memang sudah jalan tersebut sudah beroperasi. Mohon maaf. Saya ulangi bahwa ketentuan pidana ini diarahkan kepada setiap tindakan yang melanggar peraturan yang berkaitan dengan suatu jalan telah beroperasi. Kegiatan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Kemudian setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan yang seperti dimana dimaksudkan dalam pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak 500 juta. Dan setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana pasal 12 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi bisa kita lihat ya, untuk yang di bagian rumaja, ruang manfaat jalan, maka pidananya penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1,5 miliar. Kemudian kita mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam rumijah atau ruang milik jalan, maka pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 500 juta. Kemudian pada area luasnya, maka dipidana penjara selama paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Ketentuan pidana. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan dimaksudkan pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda sebesar 200 juta rupiah. Dan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan maka pidana kurungan paling lama 12 hari dan paling banyak atau denda paling banyak 120 juta rupiah. Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaian masuk jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 hari atau denda paling besar 1,5 juta rupiah. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 12, 42 dan 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan. Ketentuan peralihan. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Yang kedua, Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol atau PT Jasa Marga diberi konsesi berdasarkan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit. Yang ketiga, konsesi yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan undang-undang ini. Yang keempat, penetapan pemberian konsesi pengusahaan jalan tol kepada badan usaha milik negara di bidang jalan tol dan penyesuaian pengusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol dilaksanakan paling lama 12 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Pembentukan BPJT dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Yang keenam adalah peraturan pemerintah sebagaimana pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 12 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Ketentuan penutup. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan dinyatakan tidak berlaku dan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundang undang-undang ini dengan ketetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oke, kawan-kawan semua, mungkin itu tadi sedikit presentasi dari saya tentang bagaimana rangkuman nomor 38 tahun 2004 ini ya. Bisa langsung dilihat Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Terima kasih udah mampir ke channel ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.